Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, yang saya hormati wali santri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, yang saya cintai seluruh santriwan, santriwati Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, wabil khusus Syeikhinal Kiram Syekh Profesor Dr. Ali Ibrahim. Ya Syekh, syukron jazilan bihudurikum fi Mahad Bina Insan Mulia, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memasuki acara tahunan yang biasa dilaksanakan di pondok pesantren, yaitu haul yang selalu dilaksanakan pada tiap tanggal 20 Desember tiap tahun selama 8 tahun, kecuali 2 tahun terhenti gara-gara COVID-19. Jadi ini kita pertama melaksanakan acara untuk umum setelah COVID-19. Bapak Ibu semuanya, tentu saya ingin menjadikan haul momentum untuk mengingat perjuangan dari beliau, yaitu Kiai Haji Anas Sirajuddin, yang kebetulan menjadi ayahanda saya, di mana seluruh hidupnya didedikasikan untuk dakwah, di mana konsentrasi dakwahnya fokus pada pendidikan. Ayahanda selalu mendidik saya, selalu memberikan pencerahan kepada saya. Satu hal, jika kamu ingin mengubah sebuah masyarakat, jika ingin mengubah Indonesia, maka cara mengubahnya dengan pendidikan. Maka perjuangan ayahanda selama hidupnya adalah bagaimana caranya para santri yang ada di Bina Insan Al-Ikhlas, dulu namanya Pondok Pesantren Al-Ikhlas, tidak sekedar selesai di pesantren, tapi santri itu diurus sekolahnya sampai ke PGA di Tasik, sampai ke Jombang, sampai ke Lirboyo, sampai ke Kempek, semuanya diurus. Bahkan beberapa santri yang tidak mampu dikirim berasnya, ongkosnya dikasih. Ayah saya selalu bilang, lebih baik kita mengkader para pendai ke depan. Fokus, kalau sekedar pesantren saja dia belum siap, harus terus pendidikannya lanjut. Dulu saya ingat di saat para kiai yang lain masih mengharamkan sekolah, saya ingat sekali, justru ayahanda saya mewajibkan seluruh santrinya sekolah, khususnya ke PGA. Dulu ada PGA namanya di Tasik, Pendidikan Guru Agama, dan hasilnya luar biasa. Hari ini puluhan guru, ini beliau para saksinya ya. Jadi gimana ayahanda itu menyekolahkan anak-anak di wilayah sini, dititipkan ke Bobos, mintain beasiswa, MTS-nya di Bobos. Ini santri Al-Ikhlas, nggak usah bayar ya, ini santri untuk dakwah pengembangan Islam, seperti itu. Dititipkan kemana, ada yang memang nggak punya orang tuanya, dicarikan orang yang bisa membantu. Kalau enggak, gajinya pun diberikan untuk pendidikan anak-anak di sekitar Duku Puntang ini. Cisaat, ada di Mandala, ya, ada di Kadoela, ada di mana-mana. Dan hasil perjuangannya ini bisa dirasakan hari ini. Dulu Cisaat ini dikenal sebagai tempat yang abangan, bahkan daerah-daerah sini banyak PKI dulunya. Dulu makam-makam di sini nih, kalau mulut biasanya masih ada acara wayang dan segala rupa, hilang sekarang sini tuh, diubah menjadi tahlilan dulu. Jadi bagaimana caranya dengan mengubah generasi? Kata ayah, udah ubah aja generasi, anak-anak disekolahkan, anak didik yang pinter, nanti dia akan merubah masyarakat. Nah,
Tentu perjuangan ayah inilah yang sekarang saya teruskan. Maka saya ketika membangun pesantren Bina Insan Mulia itu ingat, saya ingin meneruskan perjuangan ayahanda, yaitu mendidik masyarakat. Tetapi ada istilah, ya, kalau orang tua tuh pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya. Maka saya selalu ingat itu, kata ayah, kamu harus lebih baik dari ayah. Maka saya punya agenda besar yang lebih dari ayahanda, bukan bicara tentang masyarakat Tegal Koneng, Cisaat, Duku Puntang atau Cirebon. Saya ingin melanjutkan perjuangannya dengan yang lebih besar, bagaimana membangun kader sebanyak mungkin di Indonesia agar ke depan 15 tahun, 20 tahun ke depan alumni Bina Insan Mulia bisa mengubah Indonesia lebih baik. Agenda yang paling dekat adalah memastikan di tahun 2028, hanya tinggal 7 tahun lagi, pesantren harus memiliki minimal 1000 sarjana, baik doktor, master, atau sarjana S1 alumni universitas-universitas di luar negeri. Kenapa demikian? Karena saya belajar peradaban, tidak ada satupun peradaban yang maju kecuali belajar ke peradaban yang lain. Tidak bisa kita ingin membangun sebuah peradaban yang maju, kita belajar kepada teks yang kita miliki, tapi kita harus belajar kepada peradaban lain. Tidak mungkin ada kemajuan Islam di zaman Abbasiyah di Baghdad, tidak mungkin ada kemajuan di Cordova kalau Islam ini tidak terbuka dengan peradaban lain. Umat Islam itu bisa maju karena dari dulu umat Islam itu sangat terbuka dengan berbagai kemajuan peradaban lain. Kita ingat dulu Islam bisa hebat dan luar biasa karena Islam banyak belajar kepada Yunani. Seluruh manuskrip Yunani dari mulai Aristoteles, Sokrat dan lain sebagainya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan penerjemahnya pun bukan semua orang Islam, banyak juga penerjemahnya orang Yahudi ataupun orang Nasrani yang dibayar oleh para khalifah. Siapapun yang menerjemahkan buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, ini bukunya pada bidang ilmu pengetahuan umum nih, dia akan mendapatkan hadiah seberat emas. Bukunya itu ditimbang dengan emas. Jadi penerjemahan besar-besaran karya-karya orang-orang Yunani ini akhirnya dipelajari oleh umat Islam. Dari pembelajaran inilah akhirnya lahir tokoh-tokoh muslim yang alim di dalam ulumud dunya, ilmu-ilmu pengetahuan dunia. Di antaranya ada Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran, ada Al-Makrizi, ada Al-Jabbar dalam matematika, dan banyak lagi para ilmuwan Islam yang melahirkan sebuah pengetahuan dan membanggakan Islam. Catat satu, andaikan para ilmuwan Islam ini tidak belajar kepada Yunani, maka tidak ada peradaban Islam Baghdad, tidak ada peradaban Islam Cordova. Kenapa? Karena Islam belajar kepada Yunani saat itu. Apa bidang yang dipelajari? Yang dipelajari adalah bidang filsafat. Ya, di filsafat itu berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin maju, kita harus belajar ke peradaban lain. Nggak bisa kita hanya kembali, ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Bagaimana bisa maju? Kenapa? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya belajar sama Syekh, ini guru saya di Azhar itu begitu. Maka di Al-Azhar sebagai kampus terbaik, universitas terbaik dalam khazanah Islam, menyediakan satu fakultas namanya Usuluddin. Di sana ada jurusan filsafat untuk mempelajari peradaban, untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Saya termasuk yang masuk jurusan filsafat. Ada sahabat saya di depan ini, Kiai Haji Taufik Damas.
sebagai ketua PWNU DKI Jakarta. Ini juga filsafat sama. Ciri khas orang filsafat itu berpikir maju, ya, terbuka. Sama, tidak akan lahir peradaban Eropa. Ingat, peradaban Eropa itu tidak akan lahir kalau mereka tidak belajar terhadap peradaban Islam. Jadi dulu di Cordova, ketika ada Baitul Hikmah sebagai tempat pembelajaran, orang-orang Eropa belajar di Spanyol. Cordova ini di Spanyol, kalau sekarang kan ada Barcelona, ya, itu di sana. Dulu di situ adalah kekuatan Islam di Eropa, karena Eropa ini masuk wilayah jajahan umat Islam. Di saat Islam maju, orang Eropa banyak belajar kepada Islam. Dari pembelajaran terhadap khazanah-khazanah Islam tadi melahirkan perkembangan bidang ilmu pengetahuan di Eropa, banyak penemuan-penemuan baru. Maka lahir para filsuf, para filosof, lahir para teknokrat. Dari mana? Belajar dari peradaban Islam. Seluruh referensi barat pertama ketika bicara tentang kedokteran, referensinya adalah kitab Ibnu Sina. Sama dalam bidang-bidang yang lain, referensinya umat Islam. Maka kita bisa temukan, ini Dr. Ferry sebagai saksi hidup, sebagai alumni dari Amerika yang sudah keliling ke berbagai negara, ya, beliau menemukan di perpustakaan barat itu banyak sekali literatur, buku-buku yang dikarang, buku asli, ya. Jadi kalau buku yang kita sebutkan tokoh-tokoh Islam itu nggak ada, kita temukan di Mesir, nggak ada. Seluruh buku-buku para ulama muslim itu sekarang berada di perpustakaan Eropa, karena dulu dipelajari oleh mereka, diambil, maka mereka maju. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin maju, sekarang kita tanya, siapa yang sekarang maju? Saya tanya sama ibu semuanya, yang maju itu siapa sekarang? Hah? Hah? Yang maju itu barat hari ini. Barat itu mana?